ini ternyata di salah satu warga ada yang meninggal, dia bilang gitu kan. Nah ini bocah nangis tuh, ini udah jangan nangis, bilang gitu. Kagak boleh, kagak baik, gue bilang gitu, nangis di gunung, bilang gitu. Tapi gue penasaran, mukanya nggak kelihatan kan, gue itu aneh banget gitu, tapi jalannya cepet gitu. Namanya nggak tahu tuh bayangan apa sosok pendaki, tapi nggak jelas kan. Katanya ketempelan, dia bilang gitu, dari yang pas summit katanya, dia bilang gitu. Halo semuanya, salam rimba. Kembali lagi di Ruang Rimba Channel. Cerpen Misteri, cerita pendaki misteri. Kembali lagi dengan saya Rama. Saat ini saya sedang berada di rumahnya Bang Kendil. Salah satu narsum saya malam ini yang akan menceritakan pengalaman misterinya di Gunung Sumbing. Betul? Ya, benar. Saudara Rama. Betul Bang ya? Betul. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sibuk apa nih Bang sekarang? Kerja aja sama Masih sibuk kerja ya? sama ngurus anak deh. Udah punya anak. Anak berapa Bang sekarang? Anak satu. Anak satu. Cewek cowok Bang? Anak cewek masih umur 5 bulan. Namanya Rinjani? Enggak, bukan? Namanya Almahera dari Pulau Almahera. Keren ya namanya ya. Nah, Bang Kendil ini gue pernah naik gunung berdua sama Bang Kendil ke Gunung Gede sama Gunung Rinjani. Gue berdua nih. Yang Gunung Rinjani sih modal nekat aja Bang. Ya, modal nekat. Nggak, yang penting tahu baca-baca di Google aja gimana treknya di sana. Ya udah sama nanya-nanya temen. Iya. Oh itu berdua ya. Berdua. Pengalaman banget. Pengalaman. Modal nekat. Bang Kendil. Gokil sih. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya Bang Kendil, gue mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Karena komen kalian sangat membantu agar kami bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Boleh cerita Bang Kendil? Boleh. Itu pertama pendakian 2018 Oktober. Iya, Oktober 2018 ya. 2018 ya. Itu sama teman-teman dari teman-teman kuliah, yang 2 orang teman kerja. Oh, Teman kerja 4 orang teman kuliah, 2 orang teman kerja. 4 cowok, 2 cewek. 2 cewek. Niatnya itu kita naik gunung ke Gunung Slamet, tapi ujung-ujungnya ke Sumbing. Nggak tahu kenapa ke Sumbing, yang penting kita nggak ada rencana mau naik gunung, yang penting kita jalan aja dulu ke naik gunung mana yang gitu. Ujungnya kita ya udah ke Sumbing deh. Ke Sumbing. Padahal gitu. Rencana awal ke Slamet. Awalnya itu kan Slamet. Ya udah, kita ada rencana mau berapa orang, yang penting siapa aja yang mau ikut jalan. Saya bilang gitu ya udah. Jadi kapan? Udah tinggal berangkat, saya bilang gitu, tinggal pesan tiket bus kan. Saya nggak, kalau ke daerah Jawa Tengah Wonosobo pasti kan bus semua, nggak ada kereta. Iya, karena jauh. Lebih enak naik bis ya. Naik bus kalau daerah Wonosobo, Sumbing, Sindoro gitu, perahu ya. Bis ya. Bis semua. Nah, dari situ ya kita yang dua
dua orang saya sama teman kuliah saya tuh yang punya alat dan perlengkapan cuma dua orang doang, sisanya cewek dua sama cowok dua tuh nggak ada perlengkapannya sama sekali kan. Saya pikir bilang udah saya punya alat, yang penting ikut aja, yang penting jadi, yang penting berangkat, ya bilang itu. Udah jalan deh tuh, saya jalan hari nggak tahu hari apa, lupa hari Senin atau Selasa deh tuh, jalan ke Wonosobo deh tuh. Sampai terminal Wonosobo masih bingung juga nih ya, ada pilihan kan mau ke Prau, Sumbing atau Sindoro kan tuh. Akhirnya ujungnya di yang dua kekeh katanya, karena pengen nanjak ke Sumbing gimana gitu. Sumbing. Iya. Karena dia juga baru pertama kali kan mendaki gunung kan gitu. Ya udah dah, nggak apa-apa, yang penting asal kuat aja, yang asal kuat tenaga, dia bilang gitu. Ya udah nggak masalah, yang penting attitude dijaga aja, dia bilang gitu kan. Nah dari situ ya saya sama teman-teman berenam nyampe Selasa di Wonosobo, Selasa pagi ya, jam 7 jam 8 nyampe di Gunung Sumbing via Garung, lewatnya via Garung. Nah via Garung saya biasa dari nggak jauh kan, dari jalan raya ke Simaksi, pos pendaftarannya kan nggak jauh, kira-kira ya 100 meter lah, jalan biasa santai. Karena cuaca sana kan mendung gerimis gitu kan, jalan udah biasa. Nah dari situ saya teman-teman tuh berenam mendaftar Simaksi dah tuh, daftar Simaksi biasa. Saya tungguin, saya makan sambil makan sarapan pagi kan dulu sebelum nge-trek. Terus itu yang ngurusin Simaksi teman saya dah tuh daftar. Nah saya pikir kelas setengah jam atau 15 menit daftar registrasi Simaksi, kok lebih dari 1 jam ini, kenapa bilang gitu kan, ada lama banget. Saya nunggu di warung makan kan sama teman saya bertiga, yang tiga ngurusin Simaksi. Ini kenapa lama banget, kan bilang itu Simaksi biasanya 30 menit cepat atau 15 menit kan, lebih dari 1 jam kan. 1 jam saya nyusul dah tuh, yang dua saya sama yang perempuan dua tuh makan, dia ngurus Simaksi. Saya tanya ada apa kendalanya, bilang itu kenapa kok lama, bilang itu Simaksinya. Ini ternyata di salah satu warga ada yang meninggal, dia bilang gitu kan. Oh yang meninggal ya, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Yang penting kita tetap jadi hari ini juga jalan, karena kita kan mendaki itu kan udah estimasi 3 hari 2 hari, karena kita pada kerja, yang satu kuliah juga kan. Udah estimasi waktu ya. Iya estimasi waktu kan gitu. Udah beli tiket pulang juga. Makanya udah ada apa, bilang gitu kan. Ada salah satu warga yang meninggal, ya udah salah satu meninggal, terus 1 jam lebih atau 2 jam kurang lebih. Akhirnya Simaksi keluar dah tuh, dibolehin mendaki. Dan dari situ biasanya kan kalau dari via Garung itu, dari pos registrasi kan tuh bisa ojek gunung nawarin kan. Ini biasanya kok nggak ada yang nawarin ojek gunung gitu, nggak ada, sepi banget. Ternyata kan warga situ ada yang meninggal. Jadi saya sama teman-teman tuh berenam, udah kita jalan santai aja, mungkin deket kan, saya pikir gitu kan, dari pos registrasi sampai ke pos 1 deket, saya pikir kan udah jalan santai aja. Saya jalan biasa santai, biasa ngobrol, ya ngelewatin rumah warga yang meninggal, santai aja, biasa aja, yang namanya orang meninggal kan, yang ada apa-apa. Saya sih santai, intinya kan saya mendaki gitu, lewatin. Ternyata dari pos registrasi ke pos 1 itu saya kurang lebih dari jam 8 lewat 30 menit tuh, setengah 9 sampai pos 1. Belum sampai pos 1 bat itu udah jam setengah 10, jam 10 kurang. Kok nggak nyampe pos 1, saya pikir deket kan, teman-teman kok nggak nyampe, dibilang gitu. Kenapa nggak nyampe? Saya juga baru pertama kali kan naik Gunung Sumbing. Teman yang lain juga belum pertama kali juga naik gunung, yang sisanya juga baru pendaki pemula kan. Udah dikit lagi, saya bilang itu baru lewatin perkebunan warga. Dikit lagi kata saya tanya-tanya sama petani daerah Gunung Sumbing. Dikit lagi mas, saya bilang gitu, dikit lagi kok, pos 1 dikit sampai. Ya mungkin dikit lagi orang situ dekat, kalau menurut orang yang baru pendatang kan jauh. Nah dari pos registrasi ke pos 1 tuh kurang lebih 2 jam saya nyampe pos 1 tuh.
dari situ udah apa ya namanya, ada nggak enak aja tuh kok, lama gitu nggak nyampe pos 1, ada apa yang gitu. Udah saya pikir kan nggak ada apa-apa kan, biasa aja jalan santai. Nyampe pos 1 jam 10, jam kurang lebih jam 10. Nah di situ katanya, pas di situ di pos 1 mata air terakhir katanya, baru pos 1 mata air terakhir, karena di sana tidak ada mata air. Di pos 2, pos 3 atau di puncak nggak ada mata air. Jadi ambil mata air apa stok air dari pos 1 dia tuh. Pas dari gua ngambil stok air buat ke atas kan, kata ibu-ibu di pos 1 kan ada warung tuh, Mas ngambil stok airnya di sini ya, karena di sana nggak ada, adanya beli katanya di pos 3. Dia bilang di pos 3 atau pos camp, dia bilang gitu, ada yang jual air. Jadi Mas ambil air di pos 1 aja, dia bilang gitu. Oh yaudah Bu, makasih, saya bilang gitu kan. Di infonya pos 1 habis istirahat dah tuh, dari perjalanan dari pos registrasi saya ke pos 1 kan hampir kurang lebih 2 jam tuh. Istirahat dah, minum, istirahat kurang lebih 10 menitan dah. Terus ngomong gimana, lanjut atau gimana? Lanjut aja, jalan santai aja. Begitu kita masih pagi kan, baru jam kira-kira jam 11-an kan. Jam 11-an sambil jalan santai aja. Yang penting jangan sampai di camp malam atau maghrib, bilang gitu kan. Bilang gitu, ya udah jalan santai. Pos jalan pos 1 emang ya namanya mendaki kan pasti kan ada aja yang dari bawah kita disalip gitu, jalan salip. Ya udah jalan santai aja pos 1 ke pos 2, nggak tahu tuh estimasi, karena kan kita juga nggak tahu tuh berapa jaraknya, berapa waktunya kan. Jalan santai aja tuh, karena kan kita bawa yang temen yang belum, baru pendaki pemula kan, baru sekali mendaki kan dia naik gunung. Dia bilang gitu, yang ngatur emang temen gua ada namanya, yang cowok namanya Vendoro kan. Emang dia lagunya ugal-ugalan, lagunya gitu apa, attitude-nya kurang dah kan di gunung. Selengean ya kan, selengean. Ya mungkin dia pertama kali naik gunung, dia senang kali itu. Saya bilang udah nggak usah berlebih-lebihan. Bilang gitu, udah santai. Saya kasih tahu kayak gitu, udah santai jalan biasa. Udah pos 1 nyantai jalan ke pos 2 kurang lebih hampir 2 jam lah, 2 jam ya, kurang lebih 2 jam tuh. Setelah juhur atau lebih, jam 1 kurang lebih, dari jam 1 siang tuh nyampe pos 2. Nggak tahu nama posnya apa itu. Di situ pos 2 udah nyantai aja, jalan istirahat. Teman-teman sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada firasat apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi ya biasa aja gitu, belum ada apa-apa mungkin kan. Saya bilang gitu, udah Masih normal ya. Masih normal kan, mungkin masih siang, mau panas kan. Dari awal tadi pendakian pas nyampe di pos registrasi tuh emang cuaca mendung, pas sampai di atas puncak cerah, panas kan tuh. Panas. Udah pos 2 udah jalan. Nah ternyata yang mana nih, yang temen nih ninggalin ini, udah pada mecah deh nih. Mungkin nggak sabar kali dia, yang satu yang pendaki pemula emang dia lagi jiwanya pengen naik gunung kali, emang lagi ini apa namanya, masih menggebu-gebu udah semangat banget naik gunung kan. Dia duluan dah tuh sama teman, 1-2 orang sama cewek kan tuh. Saya mah jalan santai aja kan, karena bawa barang juga, bawa berat juga kan. Yang lain kan bawa depek, saya yang paling berat kan gitu. Udah saya jalan santai aja, pos 2 mau ke pos 3 tuh. Sebelum pos 3 kan, pos 2 pos 3 tuh ada namanya, yang namanya tanjakan engkol-engkolan tuh. Saya kan nggak tahu engkol-engkolan apa sebenarnya. Engkol-engkolan saya bilang gitu, belok-belokan atau gimana engkolan. Saya sama teman saya tuh namanya Rifai, kata bang ini tanjakan engkol-engkolan apa bang? Saya juga nggak tahu, saya baru kesini. Udah jangan, saya lihat, saya jalan kan tuh banyak semak-semak kan tuh, engkol-engkolan. Kurang lebih 50 meter jaraknya dari bacaan pelang engkol-engkolan. Wah ternyata berat juga kan medannya kan, medan berat, beban bawaannya udah berat nih. Saya bilang sama teman saya, udah dari situ firasat, nih bawahnya berat banget nih, bilang gitu. Berat nggak bang? Berat aja dah nih, berat carrier. Nggak tahu, berat aja dah. Lu mau tukeran? Gue bilang sama teman, sama Ripai, tukeran carrier dah, lu kan body effect. Boleh bang. Wah yaudah gue duluan ya. Yang 4 orang tuh udah duluan dah tuh, yang cewek 2, cowok 2. Udah duluan dah tuh lewatin engkol-engkolan. Udah sebelum engkol-engkolan, gue berdua sama Rifai
Nah Rifai ninggalin gue tuh sendiri. Udah lu jalan duluan aja, gue nyantai aja jalan lah. Medannya berat banget nih, gue bilang gitu kan, panas. Udah gitu berdebu kan, berdebu. Itu gue jalan diri aja, gue nyantai. Tapi berat banget nih bawahnya, udah nggak tahu nih fisik capek apa-apa dah. Tapi udah makan kan tadi, udah makan di pos 1. Udah, oh berat banget ya, gue bilang gitu ya. Nah langsung aja tuh ada burung dah tuh sebelum sebelum mana sebelum engkol-engkolan tuh, nggak tahu burung apa nih, biasa aja burung bunyinya kayak burung biasa, burung di hutan kan, nggak tahu burung apa, gua nggak ada firasat apa ini burung ngapain ya, nggak bunyi mulu kan sampingnya burung. Oh jangan aja udah. Tapi kelihatan burungnya. Burung nggak kelihatan, gua liatin ke semak-semak kagak kelihatan nih burungnya di mana. Tapi suaranya jelas ya. Tapi suaranya samping kuping gua gitu, oh jelas banget nih kata, samping kuping. Udah gua kata gua jalan aja santai dah tuh. Pas buat yang kon, wah medannya berat banget nih, udah tambah, wah ini badan gua makin lama makin berat nih, nggak sanggup nih gua tuh. Jalan 2 langkah istirahat, jalan 2 langkah istirahat, turun lagi nggak kuat, sampai nggak bisa gua nanjak sampai megangin akar tuh, akar pohon, kagak kuat juga. Dari situ lama juga tuh dia engkol-engkolan, ada gua istirahat kurang lebih 30 menit ya, setengah jam dah. Gue santai aja dah tuh. Nah, yang sedangkan teman gue ini berlima, yang 4 orang, cewek 2, cowok 2, udah duluan, yang 1 di Pai baru duluan dah nyusul dia. Gue kata, lu jalan aja, gue jalan santai. Sedangkan gue masih di engkol-engkolan. Sedangkan situ posisi engkol-engkolan emang udah sepi kan tuh, jam 12 siang. Siang panas kan, sepi, tapi nggak ada yang mendaki dari bawah nih, nggak ada orang. Gue doang sendiri. Gue jalan santai aja, mungkin siap. Gue bilang, ini tengah di bolong kan, masa aneh-aneh. Nah tapi burung nih bunyi mulu nih samping gue liat samping kiri kagak ada, gue ke kanan kagak ada, gue jalan aja istirahat. Nah sedangkan gue tuh bawa bekal kan, depek ada tuh, gue sediaan makanan, bawa kayak susu, gue minum aja tuh santai dah sambil ngadem kan ya. Gue mah gak mikirin, yang penting lu duluan nyampe buka tenda kan, gue bilang gitu. Kalau udah nyampe di pos 3 atau pos 4 buka tenda dah, gue bangkangan, gue bilang gitu. Udah deh tuh, akhirnya gue jam 1-an masih istirahat gue di engkol-engkolan tuh. Nah mungkin temen gue merasa gue lama sampai di engkol-engkolan, nyusul gue waktu itu, nyusul gue jam kira-kira jam 2 kurang lebih dah, jam segitu dah. Nyusul gue dah tuh, bang mau ngapa lama banget, bang gitu. Gue nggak kuat, gue bilang gitu. Bang ngapa nggak kuat? Nggak tahu nih, gue capek banget nih. Nggak capek ngapa, kan lu pakai depek. Iya nggak tahu, capek banget nih gue. Lu lapar nggak? Enggak, gue nggak lapar, gue kenyang, gue bilang gitu. Bang apa bang, udah lu jangan aja duluan, gue mau santai, gue bilang gitu, masih siang, gue bilang gitu kan. Udah nyantai aja, gue bilang gitu, jalan nyantai. Tapi masih berat beban gue nih, berat beban. Nah gue berdua deh tuh, akhirnya kan dijemput sama Ripai tuh, dia turun tuh bawah, di bawah. Udah sini, tas gue bawa juga dah, DP bang, nggak usah, gue aja, gue bilang gitu, santai. Udah jalan sampai di engkol-engkol mau ke pos 3 kan tuh nggak jauh tuh, engkol-engkol pos 3 lumayan dah, kira-kira kurang lebih 1 jam dah kalau buat yang kuat ya kan. Kalau gue nggak tahu kenapa tuh fisik lagi nggak kuat-kuatnya tuh. Akhirnya udah pos 3, gue kira pos 3 itu tempat camp kan ya, ternyata masih jauh lagi tuh campnya. Gue lihat dari mapnya, pos 3 ini tempat ngecamp, tapi ngecamp jalurnya jurang kan, jalur jurang. Wah nggak mungkin ya, gue lihat kanan kiri kagak ada yang buka tenda kan nih, kagak ada. Masih nanjak lagi ternyata tuh, kurang lebih 2 jam lagi tuh, dari jam 2 siang sampai jam asar tuh. Lama juga tuh dari pos 3. Udah ngelewatin pos engkol-engkolan, nyampe tuh pos 3. Pos 3 tuh, pos 3 nya ternyata jurang, kayak jurang gitu. Nggak mungkin kan buka tenda di bawah, di jurang kan, turunan gitu. Spesial sempit. Spesialnya sih banyak luas, tapi jurang gitu, turunan, nggak mungkin kan kita buka tenda di jurang, pasti yang ada tenda miring kan, bahaya. Nggak mungkin ya. Terus juga lihat, nggak mungkin nih, pasti di atas lagi nih. Udah jalan aja lagi bang, jalan aja bang. Udah santai, gue jalan biasa. Udah lu jalan duluan aja, gue bilang itu, ngejar. Ini air yang dari bawah udah sedikit nih, kata ibu ini, yang dari bawah di sono katanya nggak ada mata air karena kita beli, bilang gitu kan, kata ibunya. Lu mendingan sono aja, kasihan tuh cewek-cewek takutnya aus, air persediaan air habis, kita beli aja sono, bilang gitu. Karena kan mata air kagak ada di pos 2, pos 3, ada di pos 1 doang. Udah deh tuh, gue ditinggal tuh pos 3. Pos 3
Ya udah jalan aja santai. Pos 3 gua nggak ketemu nih, agak ada bukain tenda, nggak ada yang buka tenda kan, nggak ada yang gua liat tenda gua kagak ada, tenda warna kuning gua kan bilang gitu nggak ada. Itu udah jam berapa ya gue ya di pos 3 lewat, pos 3 agak lewat dikit dah, jam 4 ya nggak salah deh, udah mau ke pos 4 ya, pos 4 camp Pestan kalau nggak salah dah. Nah itu jam 4 nggak lebih, jam 4 masih di pos 3 lewat, masih jam 4 ya tuh. Gua ke pos 4, ternyata gua kira deket, ternyata jauh juga tuh. Jauh. Gue jalan aja santai kan, jalan santai, ada pendaki dari bawah naik, ngobrol biasa udah jalan. Nah burung lewat, masih aja nih burung nih bunyi. Wah burung bunyi apaan sih nih, masih udah sore kan jam 4 burung. Nah gue santai aja deh, bodo amat gue bilang itu, nggak kepikiran gue lagi siang udah sore ini kan jam 4. Ternyata waktu udah jam 5 lewat, udah mau gelap ya tuh, jam 5 lewat ya tuh, udah mau nyampe. Wah pos 4 tuh udah kelihatan tuh dari bawah, kelihatan tuh tenda-tenda ada tuh di camp Pestan gitu. Nah dari situ gue nyari tuh tenda teman gue, tenda gue tuh mana, tenda gue yang gitu ya. Ternyata tenda belum dibangun ternyata. Yang lain pada beli gorengan ternyata kan tuh situ, beli air kan, beli air, nunggu gue juga katanya buka tenda. Kata sialan gue kata udah buka tenda, ternyata belum, nunggu bisa gua. mungkin. Gak ada yang bisa. Akhirnya nunggu gue ada tuh di pos 4. Tuh nyampe tuh diriin tenda, gue nungguin gue diriin tenda tuh, yang lain pada makan goreng-gorengan di pos 4 tuh di camp Pestam, pada makan beli air tuh, air ada habis kan tuh dari pos 1. Kayak gue juga diriin tenda tuh, nungguin gue tuh tenda, yang satu nungguin temen gue juga, yang satu nungguin gue juga bukan tenda, karena yang sisanya nggak ada yang bisa buka tenda kan. Udah nyampe pos 4 camp Pestam tuh mau maghrib, kalau salah jam 6 kurang 15 kalau nggak salah, kalau seinget gue ya, jam segitu. Ya udah gue mendiriin tenda, udah kelar, rapi-rapi, istirahat. Nggak istirahat, makan dulu, istirahat, ngobrol-ngobrol biasa dah sama temen-temen itu, gimana nanti buat paginya summit kan itu, ngomongin summit gimana, ngobrol biasa. Udah tuh Isa, akhirnya gue sakit perut ya tuh, Isa jam 7 setengah 8. Gue bilang gue mau boker dulu nih, nyari nih, ngebom dulu nih, gue bilang gitu, nyari tempat dulu, bilang gitu. Gue nggak ditemenin, gue sendiri aja, karena di depan gue tuh kayak jurang gitu kan, jurang kayak ada rumput-rumput gede. Ternyata emang gue nggak pas, gue emang kayak jurang tapi rumputnya tinggi-tinggi kan. Gue boker aja, gue bilang gitu, di bawah tenda gue kan. Ya gue nggak pikirin kalau itu jurang atau gimana, karena kan posisinya gelap. Ya udah gue boker aja, boker biasa kan, gue nyari nggak ngelobang, gue boker aja tuh, karena rumput gue boker aja biasa. Nah dari situ tuh gue kagak enak tuh, karena gue ngelupa bilang numpang atau gimana, ngeliat kayak sosok orang loh, nggak tahu pakai bandana atau gimana kan, namanya gelap kan, posisi malam kan tuh. Gue juga nggak pakai headlamp, pakainya pakai center HP kan sama-sama tuh. Ya gue orang bukan ya, sedangkan tuh di atas gue ya jaraknya 5 meter dari tenda gue tuh, gue boker gitu kayak jurang gitu. Gue liat orang bukan ya, orang tapi mau ikut boker juga nggak mungkin kan, gue gitu. Ya udahan gue tuh habis boker rapi-rapi, orang bukan, tapi jaketnya pakai jaket hitam kan, gue seingat gue tuh mukanya Gelap jadi ya, mukanya gelap. Gue juga nggak merhatiin mukanya, ngeliatnya pakai jaket kan. Ya udah gue jalan aneh, gue tak, dia ngeliat gue nggak nyapa, dia nggak nyapa, gue juga nggak bilang numpang kan, boker. Gue jalan aja, gue orang cuek kan, gue dulu gitu kan. Ya udah gue jalan aja dah. Gue tahu buat siapa ya, gue papasan nggak papasan banget sih ya, agak jarak 1 meter ngeliat gitu. Gue liatin gue pakai jaket tapi mukanya nggak kelihatan kan, gelap. Gue pakai senter HP kan, nggak bawa headlamp. Gue jalan aja udah, gue cuek, gue jalan deh, gue biasa. Tapi merinding nggak? Merinding mah kagak, gue penasaran aja nih, orang kok bukan ya, gue bilang gitu. Tapi gue lihat ke bawah kagak ada, gue bilang gitu. Gue jurang kan, nggak mungkin kan dia boker. Gue lihat boker kagak ada, gue bilang itu. Gue senterin lagi, gue ke bawah, udah nggak ada, kagak ada. Gue penasaran kan ya, gue kira gue ke tenda tuh ya, sini ya, gue bilang gitu ya. Gue bilang sama teman gue ya, sini ya, mau apa, gue boker nih, ada orang tuh, tapi bukannya kagak ada. Masa lu ini kali lu halu bilang gitu, lupa kali. Kagak beneran, udah biarin aja, dia kata teman gue, tapi udah biarin aja, udah biarin gitu aja, nggak usah ngurusin orang lain, dia bilang gitu. Ya udah deh tuh, gue
tenda ya udah gue biasa ya kan, terus ngobrol lagi kan tuh sampai malam kan, ngobrol gimana nih Islamit, persiapan apa aja, jangan sampai kesiangan, gue bilang gitu, ngobrol-ngobrol biasa. Nah dari situ ngobrol sampai jam 9.10 tuh, jam 9.10 sepi dah tuh, udah nggak ada suara orang, berisik-berisik. Tenda gue kayak ada yang nipu gitu ya, nggak tahu itu ranting apa batu kan, ada yang nipu tuh tenda gue, brak gitu kan. Siapa ya gue gitu, gue di tenda tuh gue sama cewek berdua dah tuh, gue bertiga, yang sisanya teman gue berempat sama cowok dah tuh. Yang gue pengen bangun tapi ceweknya pada tidur semua, gue pengen keluar, gue takut kan, gue bilang gitu ya, udah bodo amat. Tapi gue masih penasaran nih siapa yang nyambit ya, gue pengen ke tenda teman gue, iseng juga kan, gue pengen keluar tapi penasaran. Gue bilang udah gue dimin aja deh, gue liatin, gue nyalain tuh senter HP, nggak ada siapa-siapa. Gue liat dari senter HP, gue jalan tidur aja lagi dah, tidur mau gue summit ya tuh, gue tidur bangun jam 3, jam setengah 4 ya tuh summit ya tuh, gue bangun nyetel alarm tuh, bangun ya tuh gue sama cewek 2 orang nanti, 2 orang gue bangun, gue bilang summit nih, kita udah jam 3 setengah 4. Iya bang, gue rapi dulu bangun setengah 4, bawa DP aja, lu pakai DP gue aja, yang penting bawa apa aja yang persiapan, bawa tisu, gue bilang bawa tisu basah sama makanan kecil minum dah. Ya udah kita summit nih setengah 4, bentar lagi jam 4 gue summit ya, gue bilang gitu, rapi jam 4 ya. Gue ke tenda teman gue tuh yang berempat, tenda depan, gue bangunin teman gue pada tidur kuat banget ya, buat sambit pakai botol aqua. Woi bangun, gue sambit, kagak bangun juga nih, lu mau sambit kagak? Ada pulsnya, nggak tahu apa gimana ya, bangun, gue koyak tendanya, kagak bangun juga. Gue sambit pakai, gue buka setting tendanya, sambit pakai botol aqua, kagak bangun juga. Udah kita sambit aja bertiga, ngomong gitu. Bener bang, bener. Lu berani nggak? Udah berani bang, gue pengen ke puncak. Bener nih, yang penting lu kuat ya. Kalau nggak kenapa-napa, bilang aja, jangan sampai nggak bilang nggak kuat. Ntar lu kenapa-napa kan? Soalnya gue lakinya gue sendiri doang nih, gue bilang itu. Ini bang, yang penting udah siapin kan makanan sama minuman, ya udah siapin itu, summit jam 4 subuh dah tuh. Jam 4 subuh gue berangkat dah tuh, karena yang kuat temen gue tuh yang cowok nggak bangun dah tuh tendanya, nggak tahu kenapa, nggak tahu tidur apa dia kenapa tuh di dalam tenda. Udah kita tinggalin aja, yang penting udah kita bangunin kan ya. Udah tuh gue bertiga tuh jam 4 summit, gue jalannya summit tuh, jalan santai aja ya. Yang penting kita bawa trekking pole, bawa headlamp 2 yang penting itu, terus bawa jaket, bilang gitu jaket bang, jalan santai terus apa ya, apa sih, Watu Kotak, sebelum Watu Kotak apa gitu deh, saya Watu Kotak tuh bawaan gue udah kagak enak nih karena yang teman gue nih yang perempuan yang 1 orang nggak kuat, bilang tuh bang, gue nggak kuat apa, kalau kedinginan enggak, lapar enggak, ngapa gue nggak kuat bang, nggak kuat ngapa, lu mau turun? Enggak bang, tapi gue penasaran pengen muncak, tapi gue nggak kuat. Kenapa nih bang itu? Ya gue nggak kuat aja, jangan bilang nggak kuat, kita udah seperempat jalan nih, gue bilang gitu kan, udah jalan nih, udah lanjut dah, pelan-pelan aja dah. Noh yang lain pada dari bawah kan nanjak kan tuh, pada tuh mau lihat yang lain pada nanjak, noh pada kesamit, ayo buru bilang gitu, keburu siang, gue bilang gitu. Udah kita nanjak aja deh tuh, nanjak pelan-pelan di Watu Kotak lah tuh. Nah sampai Watu Kotak lewat dikit, nah teman gue tuh yang perempuan istirahat lagi tuh, bilang bang mau kuat lah, lu ngapa nangis? Nggak tahu bang, mau kuat. Nangis dia ya. Wah, lu apa nangis bang gitu? Kedinginan? Enggak bang, kan cuaca di pas gua mau ke puncak tuh nggak dingin banget ya, panas, emang gerah ya, panas. Lu kedinginan? Enggak, nggak kuat bang. Kalau nggak kuat lu ngapa muncak bang gitu? Gue sayang nih, gua sama 1 orang tuh cewek, tahu lu sayang kak, dia bilang tuh kan sama teman gue yang cewek, sayang kak udah seperempat jalan nih, ayo bisa, bilang tuh jalan lagi dah tuh, jalan sampai kira-kira 1 jaman tuh jalan tuh. Dia pikir bang kok nggak nyampe, udah lu jangan mikir nyampe, tapi gue udah nggak kuat bang, udah istirahat deh bang, mau nggak kuat nih bang gitu. Udah deh istirahat tuh, minum air dulu nih, istirahat, jangan dipaksain bang gitu. Nah gue juga belum pernah kan ke puncak Sumi kan ya, gue bilang nggak, gue juga belum pernah, udah santai aja, nggak usah buru-buru bilang gitu, yang penting nyampe, gue bilang gitu. Udah jalan, nah ini bocah nangis tuh, udah jangan nangis bilang gitu,
kagak boleh, kagak baik gue bilang gitu nangis di gunung bilang gitu. Tapi dia sadar nangis itu. Ada dia pengen muncak tapi nangis, mau turun kagak mau. Gue bingung nih orang nih apa ya gue bilang gitu ya, bingung mata. Nah Entah dia ngeliat hal-hal sesuatu. gue juga nggak tahu apa dia nggak berani, apa dia nggak berani ngomong sama gue kali ya, kan dia takut kan. Makanya dia nangis aja tuh, lu apa gue bilang tuh, kalau lu nggak kuat kita turun. Gue enggak bang, gue mau muncak nih, masih kekeh tuh dia tuh masih muncak. Yang sedangkan teman gue yang perempuan tuh dia biasa aja santai aja kan. Udah lu jalan duluan ya tuh. Atau teman gue tuh teman kerja gue, udah lu jalan duluan aja. Yang satu udah gue di belakang lu, gue jalan-jalan pelan tuh nangis. Nah pas dia cewek yang di depan teman kerja gue, yang satu teman kuliah gue tuh, dia tetap tuh jalan. Tapi pas di belakang gue tuh ada nggak tahu bayangan kan tuh, bayangannya gue tuh apaan ya, gue tuh bayangan ya jam kayak jam 5 pagi kan ya, belum kelihatan sunrise kan ya. Gue liat ada bayangan hitam kan tuh dari belakang gue. Wah ini gue udah pasang, gue udah kaget nih, udah merinding nih. Nah dia udah nggak nangis nih tuh, jangan kayak nanjak gitu samping gue dia tuh. Tapi gue biasa aja sih, gue tuh ini apaan ya, kayak bayangan sampingnya dia tuh tapi jalan ke atas tuh ke atas. Ya udah gue tuh wah, gue badan gue merinding gue kan, gue tuh merinding nih, udah jalan aja jalan. Terus dia bilang jangan pakai berhenti, gue begituin kan ya. Sosoknya bayangan aja. Bayangan hitam, nggak tahu bayangan hitam tapi ya kayak jalan cepet gitu ya. Sama-sama kan ya, sama-sama. Gue juga nggak merhatiin kan, karena gue kan jalur Sumbing itu kan batu semua tuh. Gue nggak ngeliatin ya, nengoknya kan fokus ke bawah tuh, ke tanah ya, karena batu mulu kan, batu-batu kerikil. Tapi emang gue pasti nggak ya, pasti enggak orang bayangan. Gue tuh apaan ya, ya pasti dari nunduk sampai dangak kan, gue apaan tuh, gue tuh penasaran ya. Jalan aja udah tuh. Yang satu udah tinggi dia tuh, udah jalan duluan dah tuh. Gue berdua dah nih, bang mau ngapain bang, udah jalan terus, tanggung nih, udah mau sunrise, udah matahari udah keluar nih, kita udah setengah nih, gue bilang gitu kan ya. Udah jam 5-an, gue bilang itu jam 5:15 gue deh. Nah dari itu jam berapa ya, kira jam 5 sunrise sudah mau muncul. Sunrise tuh udah kelihatan kan tuh sunrise. Nah yang temen gue ini yang satu cewek udah jauh dah tuh, udah anjak di ke atas. Yang satu ini gue masih nemenin ini, yang dari tadi nangis mulu kan. Nah nggak tahu kenapa gue papasan sama yang sebelumnya tuh gue boker, yang di deket tenda gue ada tuh. Nggak tahu kenapa tuh ketemu udah papasan sama gue nggak ngeliat mukanya, tapi ngeliat jaketnya hitam tuh, tapi mukanya nggak ngeliatnya tuh. Padahal di situ kan udah sunrise, udah agak terang, udah terang ya, tapi kagak kelihatan tuh. Udah gitu juga namanya pendaki aneh, pendaki wangi ya kan. Gue tuh baru kali ini pendaki wangi kan, gue nggak tahu wangi parfum apa wangi yang lain kan, gue juga bingung kan. Gue nggak mikir apa-apa, gue jalan aja ke santai, tapi wanginya sampai jarak udah lewat 2 orang gitu, wangi kan tuh gue. Terus gue nggak ngomong sama temen yang perempuan gue yang nangis nih, udah jalan aja terus. Gue papasan sama yang jaket hitam itu, yang gue ketemu pas gue bawa ke deket tenda tuh. Tapi gue penasaran, mukanya nggak kelihatan kan gue itu, tapi aromanya wangi gue itu. Tapi dia nggak bawa tas, cuma bawa jaket tuh, yang penasaran kan, tapi aneh wangi itu, tapi jalannya cepet gitu. Namanya nggak tahu tuh bayangan apa sosok pendaki, tapi nggak jelas kan. Ya gue jalan aja, tapi aneh gitu, namanya pendaki, kita naik gunung masa pakai parfum gitu kan, nggak masuk akal dalam logika kan. Iya jarang. Akhirnya gue udah, kita fokus aja, dikit lagi sunrise gue bilang gitu. Tapi sunrise nggak nyampe bang, gue nggak nyampe, udah jalan aja, udah fokus gitu. Udah akhirnya yang gue ketemu bayangan yang itu mas gue tadi pas gue boker itu, gue jalan aja udah biasa tuh, muncak. Ternyata gue nyampe muncak tuh jam 7 lewat tuh. Ngaret karena nemenin temen gue yang perempuan gue ini nih, dikit-dikit istirahat. Tapi dia semangatnya gue salutin dah, pengen muncak. Akhirnya nyampe puncak, bukan puncak aja, puncak buntu dah tuh, puncak buntu. Gue juga nggak ke kawah Sumbingnya kan. Nah kalau Sumbing, akhirnya gue nyampe puncak buntu tuh jam 7 lewatan ya tuh. Sampai situ terik banget, udah panas banget tuh. Pendaki juga pada turun gak tuh. Gue di muncak juga sebentar doang, nggak sampai, cuma foto-foto doang. Terus bawa bendera kan, gue tuh temenin tuh teman gue cewek berdua. Ya udah gue muncak jam 7-an lewat, setengah 8 kalau nggak salah, setengah 8 muncak.
Udah foto-foto bentar, istirahat. Nah persediaan air gue udah habis deh tuh kan, tinggal dikit. Bawa biskuit kan gue tuh, bawa biskuit. Lu mau ngemil kan nih, mau apa, ngemil nggak bang, gue mau istirahat aja, tidur ya. Oke, gue di puncak istirahat tuh, tapi di puncak panas banget kan tuh, nggak ada pohon. Akhirnya ada kayak pohon gitu, pohon kayak edelweiss gitu. Gua yang cewek berdua ngadem dah tuh, pada ngadem dah tuh, pada tidur istirahat sebentar dah tuh, kira-kira kurang lebih 30 menit ya, setengah jam dah di istirahat dah tuh, tidur aja dulu istirahat. Gue juga panasan kan gue, udah dah tuh dia setengah jam istirahat. Gimana lu mau muncaknya nih? Di sini kata yang pendaki lain puncak katanya ada dua, bener puncak Buntu sama puncak Raja Wali. Ternyata puncak Raja Wali masih jauh juga, kira lebih 1 jam dah tuh. Dari puncak Buntu tuh, puncak Raja Wali kita tunduk tuh ke kawahnya tuh. Dari puncak Buntu kelihatan tuh puncak kawah, tapi kelihatan kan deket nih, tapi lu kalau jalanin pasti jauh nih. Gue bilang gitu sama teman gue yang cewek dua ini, lu mau nggak? Kalau mau silakan, gue bilang gitu, tapi persediaan air sama makanan persediaan air cuma dikit nih, makanan biskuit masih ada. Gue bilang gitu, lu mau nggak? Taruh bang, dia bilang gitu kan. Gue istirahat tuh capek, bilang gitu. Lu gimana? Gue bilang gitu, masih kuat bang, bilang gitu. Alhamdulillah, bilang gitu. Ya udah, mau muncak nggak? Muncak Raja Wali, bilang gitu. Sini cuma puncak Buntu, nggak apa bang, sampai sini aja. Ya udah, kita istirahat santai-santai kan, santai-santai. Ya udah, gue istirahat sama pendaki lain, foto-foto kan. Banyak pendaki lain kan pada foto-foto sama temen gue tuh, karena kan ya mungkin pada pengen foto sama temen gue tuh yang cewek, yang orang itu pada foto-foto dah. Gue istirahat dulu banget tuh, foto-foto. Nah, ternyata gue jam 9 tuh sampai di puncak, nggak terasa. Gue bilang ayo turun banget tuh, nggak enak nih, mana pasti ngambek nih sama teman gue yang berempat, yang cowok nih, yang di bawah. Di bawah ya muncak. Ya udah muncak. Nah dari situ gue turun dah tuh dari summit kan tuh, sampai dari puncak Buntu ke bawah ke pos. Ternyata gue ditinggal tuh sama temen gue tuh cewek berdua. Gue ditinggal. Ternyata gue di situ, gue yang kecapean, bukan yang cewek yang nangis itu. Ternyata gue kecapean. Jaraknya yang penting dua ini nggak apa-apa dah, lu duluan aja dah, gue bilang itu. Gue ditinggalin seadanya itu tuh, gue puncak. Udah jam 9 gue muncak ke pos, kira-kira 2 jam dah nyampe pos kan. Nyampe pos gue ditinggalin tuh yang sama 2 orang, masih jauh banget kan, dari atas kan kelihatan tuh masih jauh banget tuh. Gue kira deket, ternyata jauh banget tuh. Udah nyampe tenda, temen gue tuh yang 4 orang itu udah pada bangun tuh. Gue nyampe tenda jam 11 mau johor dah tuh, nyampe pos, sampai pos di tenda tuh jam 11 mau johor, jam 11-an nyampe tenda. Ternyata teman gue ngambek dah tuh, katanya kenapa nggak dibangunin, bilang gitu, kalau nggak ikut summit. Ya lu tanya aja yang lain, pada ngambek dah tuh, pada marah-marah tuh, pada ngambek dah tuh, pada iri-irian. Akhirnya gue sampai tenda, dia tendanya udah rapi-rapi, sedangkan tenda gue yang satu belum. Ternyata dia ninggalin gue tuh di pos 4, sedangkan tenda gue belum rapi-rapi, tapi dia tenda dia udah rapi. Akhirnya gue kagak sempet makan dah tuh, nggak sempet makan dulu dah, istirahat, langsung packing dah tuh, langsung packing, katanya ngejar waktu kan. Akhirnya gue rapi-rapi jam 1 jam 2 gue packing dah tuh, sedangkan tendanya dia udah rapi dah, tinggal siap jalan doang, sedangkan gue belum rapi-rapi, belum rapiin. Udah tuh jam 2 jam setengah 3 tenda gue udah kelar dah tuh, setengah jam kan. Gue bilang udah lu jangan aja duluan, gue tenda gue udah rapi nih, udah gue jangan duluan ya. Yang berempat jangan dah tuh, berempat 4 cowoknya tuh yang ngambek sama gue tuh kan, karena nggak gue ajak summit. Dia turun duluan tuh, sedangkan gue bertiga, yang cewek 2 itu belakangan, karena kan gue kasihan sama cewek, dia baru buat nyampe kan, belum istirahat, belum makan, cuman minum doang kan di tenda, cuman ngemil-ngemil. Udah duluan deh. Ya udah gue ditinggalin tuh, mungkin ya buru-buru kali, ada ngambek. Kita jangan santai aja, gue bilang gitu. Gue jangan santai kan, dari pos 4 ke bawah kan ke pos 3 kan, dari pos 4 ke pos 3 kan lumayan tuh jalannya. Jangan santai, gue jangan santai aja udah. Sedangkan teman gue tuh yang cewek 2 pakai sendal kan, itu turunnya nggak pakai sepatu, pakai sendal gunung doang sama kaos kaki. Lu nggak pakai? Gue bilang itu, kenapa nggak pakai sepatu? Apa bang, gue capek, berat banget. Ya udah nggak apa, gue jalan bertiga dah tuh. Gue bawa alat kan, dia cuma bawa depek kan, bawa alat. Dari situ pos 4
mau ke pos 3 tuh kan, mau ke engkol-engkolan tuh pos 3 kan turunnya terjal dah tuh. Nah di situ yang teman gue itu nangis lagi dah tuh pos di engkol-engkolan dah tuh. Gua kata, nangis kenapa nih bang, itu nangis lagi. Gua kata, kenapa lu capek bilang gitu, kan lu nggak bawa apa-apa, cuma bawa depek doang bang, itu atau dibawain bang gitu. Gak apa-apa bang, lu nangis. Nah ini bocah nih nangisnya nangis beda gitu, nggak tahu dia kesurupan apa dia nangis capek, tapi nangis capek beda bang itu. Nangis kayak nangis kesurupan, tapi dia duduk gitu, duduk di apa, tanah berdebu. Sedangkan nama teman gue yang satu, teman gue biasa aja, dia mah nggak bodo amatan ya, dia ada di bawahan ya. Ayo bangun bang itu, tadi bang gue capek, sambil nangis gitu, nangisnya nangis beda. Ya gue pada saat gue udah kagak enak nih kan, wah ini aneh nih, aneh, udah merinding nih gue nih, udah gak enak nih, aneh nih gue mikir kan ya. Ini bocah cewek ini nggak bener nih, udah nggak dari summit kan, udah pulang tuh di engkol-engkolan tuh, mau jalan santai. Nah teman gue yang cewek ini ya apa namanya, jalan aja biasa masih bodo amatan, dia pakai nyeker. Nah sedangkan ini juga pakai sendal gunung. Nah sampai setelah lewat engkolan kakinya dia lecet, dia tuh nangis lagi sih tuh. Nangis. Gue berhenti di trek dia tuh, bukan di pos atau di mana ya. Gue berhenti di trek aja, di jalur ya. Gue berhenti aja tuh. Dia nangis ya. Kenapa nangis? Apa bang? Gue sakit lecet. Tapi aneh lu nangisnya, gue bilang gitu kan. Nangis lu aneh. Gue bilang, ayo cepetan buru dah. Ini udah jam, gue udah ngelewatin engkol-engkol pos 3 mau ke pos 2 tuh. Udah sore jam 4 dah. Udah mau sore juga tuh, udah cuaca mendung kan tuh. Cuaca mendung. Jam 4 tuh udah gelap kan. Ayo cepetan buru-buru nih. Jangan sampai gelap gitu ya. Sampai gelap ya. Kita ngejar pokoknya pos 1. Kalau bisa maghrib atau sebelum maghrib kan. Gue bilang gitu. Ayo. Di situ dia nggak kuat, dia tuh datang, dia tuh pendaki dari Malaysia, dia tuh Malaysia sama porternya kan mau naik tuh turun. Dia mau turun ngomong dah tuh. Kenapa bilang itu, pakai masih ngomong bahasa Melayu atau Indonesia masih ngerti deh. Diobatin dah tuh sama orang Malaysia kan tuh. Itu ngobrol-ngobrol. Ternyata emang kakinya lecet, sama emang udah bawaannya udah gak enak tuh, perempuan aneh. Diobatin lecet kakinya kan, karena kan dia nggak pakai sepatu kan tuh. Diobatin tuh mau yang orang Malaysia tuh, kenalan dah, tukar-tukaran sosial media. Ya udah, terus diajakin turun bareng, enggak duluan aja bang itu, abang duluan aja, masih ada teman saya kok di bawah, bilang gitu, nungguin juga. Ternyata di pos 2 itu yang 4 orang itu gue nungguin, gue katanya udah nungguin gue 2 jam di bawah, katanya nungguin gue. Dia juga khawatir kata, ternyata. Terus akhirnya ya gue jalan tuh kan, sambil dia kepincang-pincang kan tuh jalannya tuh, sambil nangis-nangis kan. Udah ya jalan, dikit lagi udah mau mendung nih, gelap, gue jam 4.05 nih. Kita ngejar pos 1 pokoknya, kalau bisa pos 1 setengah 6 atau maghrib guys, jam 6 gue bilang gitu. Iya bang. Akhirnya ternyata di pos 2 gue nyampe jam 5 deh tuh. Nah dari gue nyampe pos 2 ternyata temen gue nungguin gue. Nah temen gue jawab, lama banget tuh bilang gitu, gue nungguin lu dari tadi nih, udah lebih 1,5 jam bilang gitu. Gue bilang kan sama temen gue, temen lu tuh kakinya lecet dari tadi di engkol-engkolan, nangis mulu, nggak tahu ngapa, gue bilang gitu kan. Udah, yang penting kan udah diobatin kan sama dari pendaki yang dari Malaysia kan. Kita ngejar waktu, gue bilang gitu sama temen gue, ngejar waktu ya sebelum maghrib, kalau bisa jangan sampai maghrib, kalau bisa sebelum maghrib sampai pos 1, bilang gitu kan. Ya udah tuh, gue jalan santai, jalan cepet juga sih, nggak jalan santai, nggak ngebut juga, santai. Akhirnya nyampe di pos 1 setengah 6 kurang lebih setengah 6. Akhirnya udah sampai setengah 6 di pos 1, gue mesen makan tuh, sekalian bersih-bersihkan tuh, udah nggak karuan kan debu dari engkol-engkolan dari situ. Nah si ibu ini pendakinya ternyata salah satu warga di situ, punya rumah. Dia nawarin itu pertama, mas mau kemana abis ini, dibilang gitu kan. Paling istirahat bu di pos mana, base camp, pos base camp gitu. Daripada di pos base camp kan banyak orang, dingin juga, mendingan di rumah saya, bilang gitu. Kasihan tuh juga mbaknya, katanya kan, dibilang gitu, kakinya lecet, terus daripada sekalian bersih-bersih, bilang gitu. Dari itu ya udah, akhirnya kan ternyata ibunya ini suaminya ojek gunung juga kan, nawarin, yaudah yuk ke rumah saya aja, bilang gitu, istirahat di rumah saya aja, saya nggak usah gratis, bilang gitu. Nah, alhamdulillah kan rezeki, bilang gitu.
nawarin tempat Udah. ya tempat udah. Akhirnya kita naik ojek gunung dah tuh, bayar nggak tahu berapa, kurang lebih 20 ribuan dah kalau nggak salah satu ojek kayak itu. Ya udah kita turun yuk sampai ke rumah ibunya itu kan. Udah rumah ibunya tuh satu-satu gak pada berding-diringan kan tuh naik ojek gunung. Ya udah kita akhirnya istirahat di tempat ibu yang punya warung di pos 1 itu. Udah pos 1 nyampe rumah ibu itu kurang lebih hampir mau isya jam 6:30. Dia itu posisi hujan juga tuh, hujan gerimis di situ. Hujan gerimis. Udah kita nanti mandi di sana aja rumah ibunya itu. Mandi di rumah ibu yang punya warung. Ya udah kita ke sana istirahat di tempat di sana. Ya udah satu tempat kita mandi beres-beres rapi sama yang lain. Nah akhirnya temen gue ini yang satu yang cowok nanya, Pak ada yang tukang pijit nggak sini? Nggak ada mas, ada saya bilang itu. Ternyata bapaknya ini tukang pijit juga, bisa ngurut gitu. Cewek cowok, Pak iya pak. Yaudah pak saya ngeliat, ternyata yang 5 ini 5 apa 4 orang pada minta pijit semua. Sedangkan gue nggak minta pijit karena kan gue posisi gue nggak capek-capek banget ya. Akhirnya ya udah tuh pada minta pijit. Ternyata pas sampai rumahnya si bapak ini, yang temen gue yang kakinya lecet ini, katanya ketempelan, dia bilang gitu. Dari yang pas dari pas summit katanya dia bilang gitu, nggak bilang gitu. Nah cewek nangis ini. Iya, dia baru ngomong pas di rumah ibu yang punya warung itu, ngapa nggak bilang gitu. Gue takut bang, takut ditinggal. Ternyata dibilang gitu, takut ditinggal kan. Kenapa nggak ngomong? Ya gue takut bang, takut tinggal sama lu, bilang gitu. Ntar lu pada ninggal gue, makanya gue diam, bilang gitu. Nah si bapak ini ternyata bisa juga ngobatin ternyata gitu. Katanya dia ketempelan kan sama, nggak tahu sama sosok apa, dia bilang gitu. Pantesan gue juga pas dari Bogor tuh perasaan gue udah gak enak kan ketemu sama sosok bayi apa orang juga, jaket hitam, sama ketemu di Summit tuh papasan mau bau minyak wangi kan tuh. Ternyata situ gue jadi merinding juga, gue juga diem juga nggak ngomong-ngomong pada ngomong gue juga takut lu nangis mulu kan, gue pikir gitu ya. Ya udah kayak dia obatin sama bapak ketempelan, alhamdulillah dah nggak kenapa-napa sih, nggak sampai kesurupan atau gimana. Tapi si bapak ini ngerti, ternyata bapak ini bisa ngobatin gitu. Akhirnya ya udah dipijit biasa, bapaknya tahu kalau dia yang perempuan ini ketempelan. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang biasa-biasa aja, normal-normal aja. Ya udah dari situ kan semua juga baik-baik aja kan. Gua yang 4 teman gue ini juga udah jadi biasa aja, nggak marah jadi gara-gara gue tinggal di Summit kan gue gitu kan. Ya udah syukur alhamdulillah dah sampai di rumah ibunya punya warung tuh, nyewain tempat juga, nyewain buat istirahat, dipijitin juga kan ya, dikasih makan juga. Udah kita ngobrol-ngobrol aja. Ternyata bapaknya ini lama juga di Jakarta kerja gitu, dari tahu dari situ ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Ya udah dari situ jadi kita tukar nomor handphone, masih kenal juga ya, kira kontak-kontakan gitu. Sering ke Jakarta juga bapaknya, jadi gitu. Ya untungnya sosok itu nggak ngikut ke Jakarta ya. Iya, untung banget itu. Gue juga nggak kepikiran kalau misalkan ketempelan tuh perempuan. Ya sebenarnya mungkin temen ketiga temen lu yang nggak muncak nih. Ya sebenarnya mungkin dia kesal, emosi mungkin ya namanya baru pertama kali naik gunung, nggak summit, ditinggal, dan dia akhirnya ninggalin lu. Sebenarnya itu nggak boleh juga ya. Iya. Harusnya naik bareng ya, harusnya bareng-bareng juga. Kita kan nggak tahu kondisi di jalan kayak gimana. Ada apa-apa kan harusnya rame-rame kita tuh jalan. Jangan ada yang ninggal-ninggalan lah seharusnya ya. Iya. Gue juga ngajak ke Summit juga, gue udah bangunin temen gue di 4. Kagak bangun-bangun, ya udah akhirnya gue rencana bertiga. Ya udah gue jalan bertiga, yang penting kita jalan santai pelan-pelan ya. Tapi gue nggak tahu ujungnya begini kan ya. Syukur-syukur sih nggak sampai kenapa-napa gitu. Mungkin ya karena efek cuaca dingin bikin malas bangun kan, itu sih yang kita masih susah bangun buat Summit. Sama gitu juga gue mungkin gue boker nggak numpang juga lu. Dari situ mungkin gue juga salahnya, dari situ gue nggak numpang, main asal boker aja. Mungkin gue sakit perut, asal ya gue boker aja udah di rumput. Ya udah gue juga dari situ salah gue juga mungkin. Makanya gue pikir wah mungkin dari situ kali ada yang nggak suka atau nunggu gunung kayak gitu.
Ya, mungkin salah satu pesannya ya itu mungkin ya bang ya. Iya, Yang bisa diambil. Ya, Ya. kita harus jaga attitude dah, jaga attitude. Kalau mau ngapa-ngapain, mau buang air kecil, mau buang besar, kita ya numpang-numpang, ya ngikutin peraturan yang peraturan di gunung lah, ikutin, jangan asal naik gunung sembarangan gitu. dijaga sikap temen lu juga katanya yang selengean. Selengean, ya. Mungkin itu salah satu yang penunggu di situ wah nggak suka juga nih gua. Iya. Jadi makanya ya ada cobaan-cobaan kayak gitulah ya. Udah cukup sampai segitu aja ceritanya. Ya situ aja sih masih. Pengalaman sih sebenarnya banyak dari gunung-gunung, tapi yang pengalaman banyak yang pas yang terakhir sama Luram yang kita naik mana? ke Gunung Gede yang 20 orang 20 yang terakhir gua dari 20 orang turun mencar jadi 2 orang pada kepecah-pecah. Gue juga nggak kepikiran kalau turunnya itu malam Jumat kan. Iya iya. Nah ini ceritanya Bang Kendil ini udah diceritain sama Mas Indra. Maaf sama si Bang Inai sama Bage juga di video sebelumnya. Nah ini Bang Kendil ini salah satu yang ikut di pendakian itu juga. Iya. Dari Bang Kendil ngelihat juga ya. Kalau Bang Inai ini ngelihat ada yang ngentongin tuh di Telaga Biru. Nah kalau tapi tahan dulu Bang. Ini kita jangan ceritain di sini, lanjut. Nanti aja kita ceritain. Ini bersambung aja dulu dibuat biar penasaran nih orang-orang. Jadi kalau yang cerita sumbingnya udah selesai nih Bang ya. Selesai. Mungkin dari Bang Kendil gue dan beberapa kali naik sama Bang Kendil ke Gunung Semeru. Pertama kali tuh yang kita berdua Semeru ya. Pertama kali gue juga ikut naik gunung. Pertama kali nanjak itu gue langsung ke Semeru ya, nggak ke Gunung Gede atau ke perahu, langsung ke Semeru. Nah ini gue kenal Bang Kendil juga dari yang pendakian Semeru tuh, itu ramai juga ya di Semeru. Terus ke Gede, ya Gede yang 20 orang. Gede 20 orang, Jam Konas sama Rinjani gue berdua doang yang Bang Kendil nih. Iya, tapi kita bersambung aja itu di video selanjutnya. Berarti kalau yang sumbing udah selesai nih ya ceritanya Bang ya. Udah, ya mungkin pesannya itu aja, jaga sikap, jaga perilaku ya. Itu penting banget ya. Ya sama numpang-numpang ya, namanya kita di gunung kan harus jaga ya sikap aturan lah yang ada di situ biar nggak terganggu ya. Oke, Bang Kendil cukup yang cerita sumbingnya cukup sampai di sini ya berarti ya. Ntar kita lanjut lagi yang cerita pengalaman di Gunung Gede sama Gunung Semeru ya. Iya. Terima kasih Bang Kendil ya. Nah, ceritanya Bang Kendil yang sumbing nih udah selesai nih sampai sini. Tapi masih ada cerita yang lainnya. Kita sambung di video selanjutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya, like, dan komen, dan share. Komen juga ya perlu bagi kami supaya kami bisa jauh lebih baik lagi ya, apa yang ada yang salah. Jadi buat agar kami bisa berkembang lagi lah di konten-konten